Kita hitung mundur ya, dari 3 ya. Sama-sama kita reveal bersama. Ini dia. 3, 2, 1. Yeay, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dengan ini sudah resmi poster dari film Sore Istri dari Masa Depan sudah bisa. Syuting pun juga ada waktu cukup lama untuk istilahnya adaptasi dengan rumah Jonathan, terus juga kota Grozny, kota Zagreb, dan itu yang membuat cukup kuat juga untuk memberi rasa seperti apa sih Jonathan tinggal di situ gitu. Bagaimana dia mengasingkan dirinya di luar kota yang kecil, lebih kecil lagi gitu. Terus juga asiknya memang proses yang kita dapat cukup lama, dan akhirnya dengan kita proses readingnya di tempat langsung gitu, jadi akhirnya bisa mungkin lebih ya dapetin mungkin vibes-nya juga bagaimana melihat warga lokalnya seperti apa, iya, terus juga kebiasaan orang seperti apa, menyapa orang lokalnya juga seperti apa gitu. Ya, seperti Sheila pun juga sangat bahasa Inggris. Yang tadi cuma pamer aja ya. Bahasa Inggris juga ya. Tetap cuma pamer aja. Sheila sedikit dong, kalau tadi kan Dion sedikit cerita memportray gitu ya karakter dari si lingkungan tempat dia tinggal, si Jonathan ini gitu. Kalau aku pengen Sheila komentarin posternya, boleh nggak? Aduh, ini tuh sebenarnya poster yang setelah nonton filmnya terus lihat posternya lagi, posternya akan make sense. Oh gitu. Wah, jadi kita harus cari jawabannya sendiri nanti bulan Juli ya. Cari jawabannya nanti tanggal 10. Karena takutnya kalau diceritain malah spoiler nih jadinya. Iya, nggak apa-apa deh kalau gitu. Tapi di idea sore ini datang untuk nyamperin si suaminya ini gitu ya, di kota yang sangat asing juga. Itu membuat karakter dari sore ini juga punya perasaan yang berbeda atau perasaan baru nggak sih menurut Sheila? Kayaknya seiring berjalannya waktu di film ini, aku ngerasa kita kan pasti ngerasa kalau misalnya dari masa depan berarti kita tahu segalanya ya. Tapi ternyata setelah dijalani, Belum tentu. ketika kita kayak kasih tahu, nanti kamu akan kayak gini, lalu ada perubahan-perubahan, ternyata kan efeknya jadi berbeda sama apa yang kita ketahui selama ini gitu kan. Jadi pasti akan selalu ada sesuatu yang baru yang dialami sore, masih ada ruang untuk keraguan dan ketidakpastian. Landscape tersebut gitu untuk membawanya jadi bagian dari cerita atau rasa dari cerita film ini sendiri ya. Dikejutkan sebenarnya waktu pertama kali lihat Grozny, Zagreb dan Kroasia, karena tidak pernah terbayangkan, karena waktu kita cari lokasi yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana logika karakter hidup di sini. Tentu sebagai filmmaker kita punya pertimbangan mau memberikan visual yang menarik buat penonton, tapi garda terdepannya kan tentu saja logika cerita dan emosi yang dibutuhkan karakternya. Melihat ada sebuah kota yang begitu terpencil, 4 jam kurang lebih dari Zagreb naik mobil, udah lagi tuh kotanya cuma 30-60 orang segede Taman Ismail Marzuki, sangat sepi. Terus hint sedikit, rumah Jonathan itu bahkan di luar kota itu, kota kecil itu, jadi pemandangan jendelanya justru kotanya. Pria seperti apa ya yang memilih hidup di rumah seperti ini, terpisah dalam dunia yang sangat asing bertahun-tahun gitu. Itu memberi energi yang besar sekali, dan kita rasa ini mewakili rasa keterasingan Jonathan yang Dion tadi sempat mention gitu untuk memulai ceritanya. Begitu pula dengan Zagreb gitu. Zagreb sangat kontras dengan itu, kota yang rasanya konservatif sekali. Di sana nyaman, dia rasanya kayak Eropa tapi bukan Eropa yang sangat gimana ngomongnya, kayak sangat artistik gitu ya. Iya, nggak sejauh itu urban, tapi rasanya nggak membiarkan kapital tuh jadi gede-gede di kotanya. Jadi dia tetap bersahaja rasanya. Iya. Gitu, dia kapital iya. Kenapa Syil mau nambahin apa Syil? Rasanya tuh tetap hangat lah gitu, walaupun syutingnya Sheila kedinginan.
Konsep serius banget sebenarnya kerjanya gitu. Tapi juga bisa tetap rileks di jeda cut, kita nunggu. Tapi sungguh-sungguh itu dulu disclaimer pertama. Yang kedua, kita berkali-kali berkolaborasi sebenarnya nggak pernah meromantisasi karakter gitu kayak wah ini karakternya nggak gitu, kayak ya itu karakter yang amanah harus kita emban, harus kita cari perasaannya dengan jujur. Tapi pas dia jadi Sore itu tuh ada pengalaman yang karena kita punya dua belief itu gaya kita begitu. Ada satu syuting yang kepisah beberapa bulan setelah kita wrap. Jadi habis itu kalau ketemu Sheila modelnya begini nih, invertebrata gitu, nggak punya tulang punggung. Tuh lele. Tapi setiap kali dia keluar dari ruang ganti pakai baju yang ada di sini, hairdo-nya kayak gitu, kita pasti ada jeda diam-diaman tuh sama Mita, sama Sheila. Rasanya ada Sore tuh apa ya, punya karakter, punya look, punya pembawaan diri yang rasanya kita pengen menghabiskan banyak waktu dengan orang seperti gini gitu. Oh, I see. Sampai dia kembali menjadi Sheila. Gimana kita mau lain lagi. Iya. Yang Itu orang lain seperti lagi. ini nggak mau. Kalau harus Karena Harus Sheila juga diperjelas. merasakan itu waktu kita tanya. Oh, Benar-benar. Jadi ingin mengganti identitas diri Ganti loh diri orangnya. gitu. Jadi ada rasa senang melihat Sore ternyata tanpa sadar setelah syuting panjang kita tidak sadar membangun kedalaman dan kekuatan karakter itu seperti itu sampai kita aja kangen gitu. Oh, sama karakter itu. Iya. Yandi juga that's katanya nice. sering jet lag ketika kayak abis ngedit Sore terus ketemu aku in real life kayak siapa dia? Dia lupa sama karakter kamu yang aslinya ya. Oke, Yandi, tapi ide tentang apa namanya, gagasan tentang cerita yang menggambarkan tentang keinginan mengubah pasangan nih, kita balik lagi ke soal cerita romansnya ya. Jadi tema gitu kan di film ini gitu. Si Sore ini memang di awal dibilang gitu kalau dia ingin mengubah pasangannya jadi lebih baik gitu. Nah, ini tuh gimana caranya Yandi masukin elemen-elemen tersebut gitu ya ke dalam film yang mungkin dari potongan-potongan yang kita bisa lihat aja deh gitu. Sebenarnya tidak ada konsep yang rasanya mau dibuat rumit. Kenapa? Karena manusia itu sendiri kan rasanya sudah cukup kompleks gitu. Dan saya percaya interaksi pasangan mau tidak mau pasti terjadi pergesekan gitu, merubah satu sama lain itu tidak terhindarkan. Karena saya percaya bagian dari relasi yang intim itu pasti mengandung pergesekan satu sama lain sehingga terjadi perubahan. Baik dalam kehidupan yang sehari-hari sangat sederhana maupun pertukaran pemikiran gitu. Nah, apa yang terjadi di Sore rasanya dialami hampir semua orang dalam berbagai layer relasi pasangan gitu ya. Dan idea bahwa kita mau merubah partner kita jadi lebih baik dan seterusnya. Jadi apa yang ada di dalam layar dan film maupun terlihat sedikit di trailer mungkin upaya-upaya yang rasanya familiar kok hari-hari kita alami gitu. Itu kenapa senangnya bikin film gitu, kita ngajak penonton bertualang sangat jauh melihat Eropa, melihat time travel hanya untuk supaya kita tiba kembali ke dalam rumah aja melihat diri kita gitu. Sebenarnya dekat banget kok sebenarnya. I see. Langsung akhirnya ujung-ujungnya berkaca juga ya sama pengalaman diri sendiri ya. Iya. Mantap sekali Andi Lawrence.